Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadhana min sya'airil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidki wal kiram amma ba'du. Para jamaah Masjid Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta PPIJ, Lebih kenceng ini kayaknya tuh. para hadirin, para hadirat, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga senantiasa tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, saya sebagai pimpinan yang diberikan amanah di dalam memimpin kelembagaan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam PPIJ Jakarta ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia Amaliyah Ramadan, kepada seluruh pegawai, kepada seluruh pihak, terutama bagian keamanan yang juga turut membantu, bagian teknis, juga imam, dan juga tidak kalah pentingnya dari kaum muslimin, masyarakat, tokoh masyarakat sekitar yang senantiasa mempercayai kegiatan pelaksanaan amaliyah Ramadan, termasuk sholat tarawih yang dilaksanakan di Masjid Raya Jakarta Islamic Center atau PPIJ ini sendiri. Mudah-mudahan segala amal ibadah puasa kita, sholat qiyamul lail kita, sholat tarawih kita dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kebaikan bagi diri kita, bagi keluarga kita, anak-anak kita, dan juga bagi masyarakat, bagi Jakarta dan juga bagi tanah air Indonesia yang tercinta. Jamaah Jakarta Islamic Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin menyampaikan sebelum membahas tentang keutamaan di dalam berpuasa di bulan suci Ramadan, wabil khusus kita biarkan anak-anak kita yang masih pada kecil, tidak apa-apa mereka berlarian karena memang masih anak-anak, jangan dimarahin, nanti mereka takut, nanti mereka trauma. Diatur saja, kalau belum dengar tidak apa-apa, tapi buatlah mereka damai senyaman mungkin, terutama karena ada di masjid. Jadi masjid itu tempat yang
dikatakan barang siapa masuk ke dalam masjid itu wa man dakhalahu kana amina. Jadi harus masuk ke dalam masjid itu harus bikin kedamaian, ketenangan. Biarkan saja karena mereka memang belum mengerti. Tidak apa-apa. Yang penting mereka sudah mau dan suka ke masjid, mendekatkan generasi muda, anak-anak dari semenjak dini itu dekat kepada masjid. Saya ingin menyampaikan bahwa banyak kegiatan-kegiatan pada tahun ini, pada Ramadan ini, diantaranya kegiatan kajian ba'da subuh. Jika ada yang mungkin lagi sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ada di kawasan ini, mau masuk kantor, masih kepagian, itu misalnya bisa mampir di Masjid Raya JIC untuk kajian subuh, ada kajian subuh. Atau mampir mau sekalian sholat, baca Quran, juga bisa di sini karena itu setiap hari dan pada seperti biasa ada kajian ahad duhanya, kemudian ada kajian kultum ba'da zuhur, kemudian ada ba'da asarnya kajian tafsir setiap hari selama Ramadan. Adalah tujuannya untuk tidak hanya membaca Al-Quran secara lafzian saja, tetapi kemudian berusaha sedikit demi sedikit diajak kaum muslimin untuk memahami kandungan dari Al-Quran itu sendiri, sampai kemudian kegiatan pembagian takjil, makanan berbuka, sampai berbuka puasa berjamaah di sini. Tidak kurang dari sekitar berapa ratus nasi bok itu disiapkan oleh Masjid JIC itu sendiri. Sebagai informasi, setelah itu kemudian dilanjutkan dengan kultum sebelum sholat tarawih, dan ada qiyamul lail, terus kemudian nanti terus berlanjut, ada kuliah subuh lagi dan begitu seterusnya. Ini adalah bagian dari memakmurkan masjid. Bagaimana kemudian masjid itu sendiri, janganlah masjid itu dijadikan seperti kuburan. Itu ya, jangan masjid jadi kuburan. Masjid itu harus kalau bisa itu dihidupkan seperti itu. Nah, ini sebagai informasi saja, jika masyarakat mungkin dengan demikian ada yang berkeinginan untuk hadir, itu sudah ada informasi tentang kegiatan masjid dan kegiatan-kegiatan yang lain yang ada di JIC. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, di antara yang ingin saya sampaikan dalam kultum, dalam ceramah 7 menit ini, sudah nambah sedikit karena tadi ada pengumuman, adalah sedikit saja bahwa di dalam surat Al-An'am ayat 14 Allah berfirman, wa huwa yut'imu wa la yut'am, dan dialah yang memberi makan dan Allah tidak diberi makan oleh siapapun. Pendapat ini, maksud saya ayat Al-Quran ini didapati atau dipandang oleh para ulama, khususnya ulama-ulama ahli ma'rifah, ulama ahli ma'rifah ini mempunyai hubungan yang terkait dengan manusia yang melakukan ibadah puasa. Pendapat maqalah, satu pernyataan yang masyhur di kalangan ulama, takhallaku bi akhlaqillah. Memang di sini dinyatakan tidak ada asal dari pernyataan bahwa itu memang bukan hadis, tapi masyhur di kalangan kitab-kitab para ulama, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Tidak mungkin di situ manusia itu sama menyamai dengan akhlaknya Allah, itu tidak mungkin. Mukhalafatul lil hawadis, karena Allah di situ tidak akan sama dengan makhluk.
tetapi yang dimaksud di situ Allah. Itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita manusia dengan kadar kemanusiaan di situ disuruh memberikan kasih sayang juga kepada yang lain. Irhamu, kata Rasulullah, man fil ardi yarhamukum man fis sama. Baiklah, berkasih sayanglah, sayangilah orang yang ada atau siapapun yang di bumi, maka kamu akan disayangi oleh yang di langit. Irhamu man fil ar yarhamukum man fis sama. Jadi kalau kita ingin disayangi oleh Allah, kita ingin dicintai oleh malaikat, maka kita sayang kepada manusia, sayang kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian, maka kita itu akan mendapatkan perhatian. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya kalau hambanya itu suka menolong saudaranya. Maka ibadah puasa selain melatih seseorang menahan rasa lapar dan juga haus, melatih solidaritas, kepedulian kepada orang-orang yang kemudian dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan terdesak, orang yang tidak mampu. Jamaah sekalian, kita semua tahu di media sosial, di TV, di berita saat sekarang banyak barang-barang itu pada naik. Beras naik, salah satunya makanan yang pokok yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Maka orang-orang yang kelebihan rezeki, alangkah baiknya kalau dia membantu saudaranya yang kesulitan, tetangganya. Kalau kita mau ditolong oleh Allah dalam segala urusan kita, kesulitan kita, kita mau menolong saudara kita yang kesulitan. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Man la yarham la yurham. Orang kalau tidak pernah menyayangi orang lain, jangan nuntut disayang oleh yang lain. Begitu. Jadi puasa mengajarkan kepedulian kepada yang lain. Kalau kita berpuasa berarti kita irit makanan yang biasanya kita makan 3 kali jadi makan 2 kali. Harusnya puasa di situ jangan lebih konsumtif. Kelebihan makanan di dalam hari-hari puasa bisa kemudian kita peduli, kita bagi kepada saudara kita yang lain. Masya Allah kalau itu dapat dilaksanakan oleh kaum muslimin, bisa berbagi kepada saudaranya, dan kita akan disayangi oleh Allah dan juga para malaikat yang ada di langit. Masya Allah. Ini adalah salah satu daripada keutamaan atau hikmah diajarkannya orang berpuasa. Dan berpuasa seperti yang dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullu amali bani Adam bi asri amsalha ila sab'ati mi'ati di'fin illa sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, sesungguhnya amal setiap manusia kaum muslimin di situ itu mendapatkan ganjaran 10 kali lipat kebaikannya, dibalas oleh Allah sampai 700 kali lipat, illa saum, kecuali berpuasa. Maka fa innahu li, orang yang berpuasa langsung Allah urusannya yang akan balas. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Masya Allah, fa innahu li, puasa itu urusannya langsung sama aku. Kata Allah langsung, itu hadis qudsi, urusannya sama aku. Kalau kita perhatikan kata-kata fa innahu li, sebetulnya
Itu yang dimaksud di situ, manusia ketika berpuasa belajar mencontoh, karena Allah di situ yut'imu wala yut'am. Allah yang memberikan makan tapi Allah tidak pernah makan. Betul jamaah sekalian. Allah di situ tidak pernah makan. Orang yang berpuasa belajar di situ untuk kemudian dia menahan dari makan dan minum. Dia belajar Allah yang maha mulia, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung. Maka seseorang yang berpuasa telah mencontoh untuk menuju menjadi manusia yang mulia, menjadi manusia yang lebih baik. Dengan dia belajar menghilangkan dari sifat-sifat yang buruk yang ada di dalam dirinya, dengan dia mengosongkan dirinya dari hawa nafsu, dengan dia menahan amarahnya, dengan dia menahan emosinya, maka sesungguhnya orang yang mengkosongkan dirinya disebut dengan takhalli. Takhalli dari kata-kata khala, yaitu kosong. Maka takhalli itu mengosongkan. Orang yang berpuasa maka dia akan takhalli, dia akan kosong dari segala keburukan-keburukan, terbuang. Seperti orang detok namanya, kalau dia itu mau operasi, dia itu nahan, jangan makan dulu. Maka orang yang berpuasa itu dia akan banyak dibuang keburukan-keburukannya, baru dia kemudian tahalli, dia akan penuh dengan sifat-sifat kebaikan. Anak kita dengan berpuasa insya Allah akan menjadi anak yang lebih baik, pelajar yang lebih baik, pelajar yang kemudian lebih cerdas, hafalannya lebih bagus, lebih rajin sholatnya. Karena tanpa sadar ketika dia mempraktekkan puasanya, sesungguhnya tidak perlu pakai akal, tapi tubuhnya, jiwanya itu sendiri telah membawa kepada perubahan spiritual, jasmani dan rohani, kepada kebaikan. Dan barulah kemudian dia tajalli. Setelah itu dia berhias dengan akhlakul mahmudah, maka dia termanifestasi menjadi anak-anak yang terbaik, yang membawa kepada kebaikan. Inilah diantara manfaat orang yang melakukan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa kepada kebaikan, dan puasa kita menambah kepada kepedulian sosial. Jadi ibadah kita ibadah yang tidak hanya ibadah individual, ibadah kita ibadah kepada Allah, ibadah kita adalah hablum minallah, tetapi juga ibadah kepada kepedulian sosial, kepada kemasyarakatan, juga hablum minan nas. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan, meningkatkan kualitas dari iman dan Islam kita, dan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.